Baik, yang saya hormati sahabat saya Agus Gumiwang yang baru selesai menjalankan tugasnya sebagai PLT Ketua Umum yang mengantarkan saya jadi Ketua Umum, Pak Adis Kadir sebagai pimpinan sidang seluruh pimpinan sidang, Bambang Susatyo sebagai Ketua Panitia, SC, kemudian mantan Sekjen, dan Pak Sarmuji di belakang saya dan Pak Haji, teman-teman media semua dan seluruh kader Golkar di seluruh tanah air. Yang pertama, saya secara pribadi dan tugas yang terdalam mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang hari ini kita lakukan. Kemudian alhamdulillah saya terpilih dari Ketua Umum DPP Partai Golkar masa urusan 2024-2029. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh senior-senior, mereka adalah senior-senior terbaik, Pak Erlangga, kemudian Pak Ical, Pak Luhut, Pak Agung Laksono, kemudian Pak Yusuf Kala, Bang Akbar Tanjung sebagai tokoh Kandahata. Mereka adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa yang dimiliki oleh Partai Golkar. Kepada ketua-ketua DPD 1, ketua DPD 2 sebagai ujung tombak daripada konsolidasi dan kemenangan Partai Golkar yang saya hormati. Alhamdulillah sudah selesailah Munas dan kami akan melakukan penyusunan pengurus dalam waktu cepat karena pilkada tidak bisa lagi kita tunda karena waktunya sangat mepet, dan saya untuk sementara waktu akan dibantu teman-teman malam kita menentukan untuk percepatan dalam pembuatan tim untuk menyusun komposisi sekalipun belum lengkap dan bertugas untuk sementara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pilkada. Kami targetkan tanggal 26, paling lambat tanggal 27, seluruh B1 KWK yang menjadi syarat mutlak untuk pendaftaran ke KPU akan kami selesaikan. Saya juga mulai bentuk besok sudah agak full di DPP Partai Golkar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Saya terima kasih kepada Pak Agus Gumiwang, Pak Bambang Susatyo, Pak Adis Kadir, Ibu Sari, Pak Sekjen, Pak Rodrik, dan seluruh teman-teman panitia yang saya tidak sebut satu persatu yang telah membantu melaksanakan dan melancarkan Munas kali ini. Dan alhamdulillah Golkar sebuah partai besar, partai yang sangat dewasa, partai yang bisa melewati angin badai baik dalam kondisi yang landai maupun kondisi yang tidak landai. Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah partai dewasa. Partai Golkar adalah salah satu partai yang menjadi pelopor demokrasi, yang menghargai perbedaan sekalipun ada dinamika, dan begitu sudah ada keputusan kami semua satu. Karena persatuan dan kekompakan Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan besar yang dimiliki oleh bangsa, karena Partai Golkar adalah satu pilar demokrasi dan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan dan program pemerintah. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. 27. Apakah Pak Bahlil akan merevisi rekomendasi yang sudah keluar atau hanya melanjutkan saja nanti yang belum? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam pidato Pak Bahlil sangat berapi-api bahwa Partai Golkar 2029 itu akan menjadi pemenang dari 2029 pada pemilu yang akan datang. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa tuh Pak? Saya ini kan juga kan kayaknya tinggal kapan lagi untuk bisa menggunakan PDIP di 2029. Sekian. Clip on. Yang pertama menyangkut dengan B1 KWK yang sudah bagus, kami tidak berubah. Ada sebabnya yang berlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah. Yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Ya, Partai Golkar ini partai dewasa. Jadi nggak mungkin yang sudah diputuskan yang sudah bagus kita rubah. Tapi kalau yang belum bagus, kita harus melakukan perbaikan secukupnya, perbaikan terbatas. Yang kedua menyangkut dengan target 2029, setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk
menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa yang menjadi pemenang, tapi kita pingin untuk menjadi yang terbaik. Kita pingin untuk kursi kita harus lebih banyak. Dan di pilkada ini kita juga ingin menjadi yang terbaik dari sekian partai politik yang ada. Makasih. Bapak menarik sekali Bapak menyebutkan soal karakter kompetisi yang berada di yang Bapak junjung gitu ya selama ini. Tapi di gelaran Munas ini Bapak terpilih secara aklamasi dan keterpilihan Bapak tidak lepas dari isu adanya intervensi kekuasaan di balik penyelenggaraan Munas ini Pak. Bagaimana yang pertama bagaimana Bapak menanggapi kabar tersebut? Terus yang kedua soal apakah usulan steering committee mengenai perubahan ADART yang salah satunya menghapus kewenangan Munas untuk memilih ketua dewan-dewan yang ada di Golkar itu disetujui dalam rapat-rapat komisi nanti, dan apakah memang penghapusan kewenangan Munas untuk memilih ketua dewan-dewan dan memindahkannya kepada formatur itu adalah untuk memuluskan niat Pak Jokowi untuk bergabung di Partai Golkar. Terima kasih Bapak. Yang pertama, Mbak, mazhab saya itu mazhab kompetisi. Saya sejak di OSIS kompetisi, kemudian di Senat, di HIPMI, di AMPI, semuanya. Nah, berkaitan dengan Golkar, ini kan ada pembukaan pendaftaran dan panitia membuka pendaftaran fair aja. Saya baru dicek, nggak pernah saya meminta untuk teman atau siapapun kompetitor yang suruh mundur, nggak ada. Saya ikut aja, tapi memang kali ini yang lolos verifikasi cuma saya oleh PSC. Dan yang daftar 2, bukan nggak ada, tapi yang karena syaratnya itu kan selain daripada 5 tahun kepengurusan DPP atau 3 di bawahnya, dia harus memiliki 30% dari total jumlah suara. Nah, saya sudah dapat waktu saya daftar 470 suara, 469 suara ya. 469 waktu saya daftar. Ya, tanyakan kepada DPD 2 dan DPD 1. Mereka mungkin karena kali ini calon ketua umumnya dari pengurus DPD 1, ya kapan lagi yang kira mungkin begitu ya. Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua bisa didesain ke pemerintah. Gak benar itu. Ya, yang kedua, intervensi pemerintah, intervensi yang mana? Masa dulu calon-calon ketua umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Pak Erlangga, nggak ada itu istilah itu. Apakah karena kebetulan saya jadi menteri kemudian dibilang intervensi? Nggak ada yang intervensi. Ya, jadi nggak ada. Saya ingin mengatakan, menegaskan, nggak ada. Silakan aja di kompetisi. Saya juga lebih senang sebenarnya kompetisi. Tapi kalau nggak ada, ya mau apa lagi? Gitu. Ini juga bagian dari demokrasi. Bukan berarti saya dipilih secara aklamasi itu kemudian tidak demokrasi. Demokrasi juga, Bang. Ya. Yang berikut, kalau benar ada intervensi dari pemerintah, nggak ada itu. Saya nggak pernah diintervensi dari DPD juga, nggak pernah ditelepon. Siapa yang menelpon mereka? Kalau saya nelpon dia, yang namanya saya cari suara, gimana gue nggak nelpon? Masa saya menteri nelpon cari suara dibilang intervensi dari atasan saya, kan nggak ada urusan, ya, bayar. Yang berikut menyambut dengan dewan. Jadi gini, tujuan Munas itu ada 3 keputusan di dalam mekanisme anggaran dasar kita sebenarnya. Pertama itu memilih ketua umum dan formatur. Yang kedua itu mengisahkan program kerja dan rekomendasi. Yang ketiga itu adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Pemilihan ketua dewan pertimbangan, dewan kehormatan, dewan-dewan itu sebenarnya tidak ada dalam agenda Munas. Jadi kita harus kembali kepada kita perjuangannya. Justru menurut saya malah saya bertanya, dasar itu ada itu apa? Waktu itu saya berdiskusi sama SC. Kapan itu Pak? Oh, saya 4-5 hari lalu sudah berdiskusi sama SC. Saya kan sebagai kader yang berproses, kita ini bukan kader kacang goreng. Saya ini tahu ikut merumuskan juga barang ini. Saya kan waktu musda, kemudian di tingkat 1, tingkat 2 kan saya dari pemilih. Jadi saya setuju sama sekali Pak Adis. Coba buka landasannya, apa penentuannya Dewan Pembina, Dewan Kehormatan. Yang dipilih itu ketua umum. Gitu. Jadi ini kita kembali kepada kita perjuangannya, nggak ada yang salah ya, Mbak ya. Dan itu biasa aja kalau dinamika. Jadi nggak ada sampai dikait-kaitkan bahwa ini nanti siapapun
mau Raja Sumatera, Raja Papua, Raja Jawa, Raja Bali, nggak ada itu ya, Pak ya. Bang Dina, apakah nantinya akan dipertimbangkan Pak Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar? Nah yang kedua, ini kan setelah putusan MK, ini menjadi tantangan pertama Pak Bahlil sebagai Ketua Umum. Ini kan nanti peta politik kemungkinan akan berubah, banyak yang berubah di daerah-daerah, terutama di DKI. Bagaimana cara Pak Bahlil untuk mengatasi putusan MK ini ke depannya dan membuat Kim ini tetap solid gitu Pak? Terima kasih. Ya pertama, teman-teman, kita ini berpikir yang positif. Jangan selalu negatif terus. Makanya bangsa ini gak maju gara-gara bukan bangsa ini terlambat maju itu gara-gara pikiran kita terlalu negatif duluan. Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini nggak ada. Ya, saya berdiskusi kok nggak ada. Jadi nggak benar itu pikiran itu. Tapi kita nggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi. Ya mudah-mudahan aja orang itu kalau doanya dijawab oleh Allah, jangan marah saya loh. Ya. Kan bukan kita yang mau, tapi kalau kalian doa begitu terus, doanya dijawab oleh Allah. Kalau jadi, paten marah itu kan. Nah, jadi nggak ada itu ya, Pak ya. Yang kedua menyangkut dengan urusan pilkada, ya saya kan baru terpilih jadi ketua umum. Keputusan MK pun belum saya baca. Tapi saya yakinkan bahwa koalisi Indonesia Maju solid dan namanya politik itu dinamis, ya dinamis. Politik itu bukan satu dua. Nanti kita lihat satu dua hari ke depan. Habis ini saya akan ketemu sama ketua fraksi, kemudian saya ingin cek apa yang terjadi pada keputusan MK. Setelah itu malam baru saya merumuskan dengan beberapa teman-teman langkah-langkah tentang Partai Golkar dalam pengadaan pilkada. Oh ya.